Oke, terima kasih banyak. Malam-malam Bapak Ibu semuanya, kembali lagi di hari Kamis yang ceria bersama saya Devintia yang akan menjadi host pada malam hari ini. Seperti biasa, iCommunity Level Up Club malam hari ini selalu membawakan judul-judul yang berbeda ya tiap minggunya. Kalau malam hari ini, seperti Bapak Ibu udah tahu, mungkin udah lihat di Instagramnya kita akan bahas tentang properti. Jadi, waspada hoax harga properti itu selalu naik loh. Property Investment The Untold Story bareng Pak Ali Tranghada dari CEO Indonesia Property Watch. Selamat malam Pak Ali, apa kabar? Malam, malam, Dev. Iya, sehat ya Pak ya? Sehat, Baik. agak batuk dikit. Aduh, sama. Kayaknya ini problem batuk itu ada di mana-mana ini Iya sekarang. nih. Oke. Nah, Pak, kenapa nih kalau boleh tahu kita akan bahas judul ini? Kenapa kok Pak Ali mengambil spesifik judulnya ini? Boleh diceritain dikit nggak, Pak? Ya, kalau boleh jujur kan sebetulnya kalau kita bicara properti materinya itu-itu aja ya. Kadang-kadang bosen gitu loh. Tapi ada hal yang sebetulnya yang tadi dibilang itu ada untold story yang mungkin hanya sebagian orang aja atau hanya sebagian investor aja yang tahu yang tahu kalau ya properti itu nggak selalu naik gitu. Tapi kita akan lihat nih buktinya apa gitu kan. Kalau kita lihat kan, oh bohong nih, apakah mungkin bisa jadi juga memang betul terus naik. Nah, nanti kita akan coba bahas deh satu persatu gitu ya dari pengalaman pribadi saya juga gitu kan. Ya mudah-mudahan ini kan banyak juga sini ahli-ahli properti yang udah senior lah ya para investor ya. Mudah-mudahan ini bisa menambah bahan diskusi kita lah gitu ya untuk apa ya sambil-sambil belajar lah di sini. Thank you juga udah diundang sama iCommunity ini Bro Juanda nih. Oke, kita senang banget. Kadang itu memang kalau misalnya soal properti, kadang kalau orang bilang tapi selalu naik ya Pak ya. Apalagi kalau ya seperti yang kita tahu aja ya, kalau misalnya dulu itu kampung tiba-tiba sekarang udah jadi jalan tol yang Hmm. mana itu kalau dibelinya itu mahal banget. Padahal tuh dulunya Ya, beli cuman berapa ribu betul. karena memang zaman dulu ya kayak Iya, gitu. iya, Terus iya. habis itu ada dulu eh, nggak terlalu rame, sekarang kawasannya jadi ruko-ruko kayak gitu. Hmm. Wah, oke, seru banget nih. Kayaknya kita akan ngobrol tentang properti ini. Nah, monggo Pak Ali, ada PPT yang akan Oke, oke. ditampilkan. Saya share aja ya, tapi kita ini sebetulnya banyak diskusi sih ya. Coba saya Betul. share-nya. Nanti kita ada Q&A atau di tengah ketika Pak Boleh, Ali boleh. lagi menjelaskan, terus Heeh, Q&A juga boleh biar hidup boleh, gitu. oke Ah, ya. ini. Iya. Ha. Oke, thank you. Monggo Pak. Di sini ada, kalau full berapa ya ininya, pesertanya nih? Kak, bisa pokoknya selalu lima Oh, belas dua puluh sih, Pak. oke, oke, oke. Ya kita ini sambil diskusi aja ya. Ini juga sambil, ini bahan materinya nggak, saya nggak tahu ini apakah terlalu berat atau enggak gitu ya. Cuman ya kita banyak diskusi lah. eh Judulnya memang ini hasil diskusi dengan Bro Juanda juga gitu ya. Ini kita membahas masalah waspada hoax gitu. Jadi harga properti selalu naik apakah betul atau enggak gitu ya. Tapi sebelum itu saya sedikit mau bahas mengenai isu dulu nih ya, isu-isu properti 2025 ya. Sebelum kita mau tahu itu hoax atau enggak, mungkin saya mau sedikit menjelaskan fundamental propertinya termasuk prospeknya, kondisi saat ini dan prospeknya ke depan seperti apa dan termasuk isu-isunya gitu ya. Saat ini kalau kita lihat properti itu kan dihadapkan dengan 4 isu. Satu, masalah ekonomi kita yang masih lemah. Kedua, ekonomi global, perubahan geopolitik. Ya ini kan mulai dari Rusia, Ukraina, terus apa, mulai Israel, Palestina, kemudian juga Korea Utara, Korea Selatan udah mulai juga, China juga udah mulai mengepung Taiwan. Waduh, ini udah geopolitiknya udah bisa berubah-berubah nih. Kemudian masalah komoditas. Nah, ini banyak investor atau banyak yang kita belum tahu juga ternyata ada hubungannya loh gitu ya, properti dengan apa komoditas gitu ya. Dan yang terakhir itu masalah politik. Politik itu lebih ke kebijakan pemerintahan baru seperti apa nih gitu kan.
Kalau kita lihat dari ekonomi, seperti ini kan sangat-sangat berpengaruh ke properti. Ya, kalau kita lihat ada deflasi 5 bulan berturut-turut, baru positif di bulan Oktober, inflasi itu sedikit menggambarkan kalau memang daya beli kita lagi turun. Ya, coba kita lihat juga yang saldo rata-rata kelompok yang punya rekening di bawah 100 juta, yang itu mewakili 98,8% pemilik tabungan, ya, berarti 1,8% itu di atas 1 juta, itu saldo rata-ratanya coba dari 3 juta cuma 1,5 juta. Oh, ini berarti betul penurunan daya beli gitu ya. Ujung-ujungnya ya buat makan, buat perumahan, buat properti itu pun akan berkurang gitu. Nah, tapi kalau kita lihat global, kalau kita lihat dari perspektif global dan geopolitik, sebetulnya di Indonesia itu belum ada data, bahkan tidak ada data yang membuktikan kalau terjadi krisis global atau terjadi perubahan geopolitik yang luar biasa, itu properti di Indonesia jatuh, nggak ada gitu. Ya, ada 2008 ya, subprime mortgage ini betul-betul World Economic Crisis ya, di sana minus 1,73, tapi Indonesia melambat 4,63, masih tumbuh gitu ya. Nah, kalau gitu, tapi kenapa bisa minus 13,38% saat krisis gitu? Nah, itu epicentrumnya ada di Asia gitu loh. Kalau epicentrum di Asia udah mulai dari Thailand, Indonesia kena gitu. Tapi ketika epicentrumnya di luar di Asia, itu yang kena sebenarnya Indonesia, dampaknya bukan saya bilang nggak ada, dampaknya ada. Tapi tidak terlalu signifikan. Melambat iya gitu ya. Nah, itu dari global. Kemudian kita bicara komoditas. Salah satu yang kalau kita lihat eh, hubungan kenapa kalau Bapak dan Ibu tahu 2009 sampai 2012 itu properti gila-gila naik, itu sebetulnya ada yang tiga faktor yang membuat itu luar biasa kenaikannya. Bisa 3%, bisa sorry 2 kali lipat, bahkan 3 kali lipat gitu ya. Itu pertama, perumahan ekonomi kita lagi bagus gitu ya. Politik juga lagi bagus, dan kemudian satu lagi, ini titik ketika komoditas waktu itu tinggi-tingginya gitu ya. Jadi pembeli investor-investor, pengusaha-pengusaha komoditas itu ujung-ujungnya kan dia punya uang, ujung-ujungnya beli properti gitu. Jadi orang kaya pasti ujungnya beli properti. Jadi itu ke komoditas. Kemudian bagaimana dengan politik ya? Kalau politik memang dari data kami setiap tahun politik itu terjadi perlambatan ya. Dari semua tahun politik terjadi perlambatan. Nah, itu pun terjadi di 2024 melambat, eh, dan kita lihat 2025 seperti apa ya. Tapi kita lihat 2024 betul nggak sih melambat gitu. Ya, kita lihat sini. Nah, di 3 triwulan terakhir ya, kalau ini hasil kami survei, jadi Indonesian Property Watch itu tiap 3 bulan data kami submit ke Bank Indonesia. Jadi sebagian besar data Bank Indonesia, khususnya Jabodetabek Banten, datanya itu dari Indonesian Property Watch. Diolah oleh Bank Indonesia dalam bentuk agregat dan indeks, kurang lebih gitu ya. Nah, kita lihat nih, 3 triwulan berturut-turut pasar properti Indonesia itu melambat, ya, khususnya dalam nilai penjualan. Dari unit 2 triwulan berturut-turut. Artinya ini terjadi tren perlambatan yang mungkin kami prediksi sampai akhir 2024. Percaya atau tidak percaya, ini kan yang tadi kalau kita lihat dari data historical, setiap tahun politik dan saat ini tahun 2024 properti melambat, ya, dan ternyata memang terjadi melambat ini, ya. Tapi melambatnya menarik ini. Kalau kita lihat di sini, segmen menengah bawah itu semakin tertekan, ya, di bawah 1 miliar ke atas, malah yang di bawah 300 juta itu year on year itu minus 66% loh, itu tinggi banget sebetulnya, ya, tinggi banget. Tapi yang di atas 2 miliar itu masih naik, ya. Ini memang trennya seperti itu, ya. Nah, yang jadi pertanyaan kan gini, apakah betul permintaan menengah atas itu selalu ada gitu kan? Dan sebetulnya itu kan bukan rumah ke satu, gitu ya, bukan end user, ya. Dan banyak juga kan investor. Biasanya satu siklus properti dimulai oleh masuknya investor-investor menengah atas, ya, karena dia punya uang. Tapi ada waktunya kemudian dalam waktu berjalan, investor ini mulai jenuh untuk membeli properti, bukan nggak punya uang gitu. Tapi dia mungkin udah terlalu banyak beli properti, gitu ya.
Ada waktu itu yang di tahun berapa, tahun 2009 2012 itu kan sampai ada 7 1 orang, bahkan lebih 7 orang yang punya properti. Ketika dia mau beli properti ke-8, dia mikir dulu nih gitu kan. Nanti dulu deh gitu ya. eh Kalau udah seperti itu, sebagian besar investor seperti itu, artinya udah mulai ke titik jenuh. Nah, ini mulai mulai kalau lihat kita komposisi, kalau kita lihat data-data historical, itu tahap jenuh itu udah mulai, ya, udah mulai. Meskipun kita lihat di menengah bawah yang notabene end user itu pun masih menurun. Menurun kenapa? Daya belinya belum naik ini gitu, ya. Jadi di atas melambat, di bawah daya belinya belum belum pulih gitu ya. Artinya ini membuat juga selain tadi dari politik, ini juga yang mengganggu sektor properti di 2024 gitu ya. Nah, tren pembatalan pun meningkat ya, ada judol pinjol itu saudara tuh, judol pinjol ya kan. Nah, yang ke 2025 seperti apa jadinya gitu kan? Eh Saat ini ya kalau kita bicara pengembang itu kan banyak semua menyasar menengah atas karena tadi lagi bagus-bagusnya nih di atas 2 miliar malah. Kalau teman-teman semua Bapak Ibu masuk ke Serpong gitu, BSD gitu ya khususnya, nggak ada lagi nih mereka yang launching di bawah 2 miliar gitu. Semua di atas 2 miliar semua. Nah, masalahnya yang di bawah 2 miliar gimana? Kan di bawah 1 miliar bahkan gimana? Nah, itu yang saya bilang itu di sini kita lihat dihadapkan pada market mismatch. Kemungkinan selain daya belinya nggak ada, kalaupun si end user ini daya belinya ada, tapi ketika dia mau beli, dia punya daya beli di 500 juta, dia ke Serpong, dia cari ke BSD, dia nggak ada lagi 500 juta, suruh pulang gitu kan ya. Jadi ini ada market mismatch. Semua pengembang berlomba di menengah atas, tapi di menengah ini kosong. Semakin lama semakin lebar supply-nya, ya. Yang itu membuat ada middle market trap juga di sini. Nah, di 2025 juga tadi kalau kita lihat masuknya investor menengah atas itu udah dimulai 2 tahun lalu. Ketika COVID 2021, 2022, bahkan event itu ketika COVID itu menengah atas itu laris gitu ya di market ya. Kita lihat Navapak yang 16 miliar laku. Event itu ketika pandemi, Semarang Bogor 2,5 sampai 3 miliar di saat pandemi laku gitu. Jadi setelah itu banyak investor masuk, 2 tahun setelah investor masuk, biasanya banyak investor yang mulai exit. Exit itu artinya dia kebanyakan pegang pegang aset, dia mau lepas sebagian, ya. Jadi kami lagi juga melakukan survei, ternyata udah mulai terjadi indikasi pasar secondary yang si investor itu beli kemudian jual lagi itu mulai mulai banyak, ya, mulai banyak. Tapi yang di segmen menengah atas pun pengembang itu udah mulai terbatas juga, udah nggak kayak dulu nih, nggak launching lagi, dia mulai membatasi juga untuk melaunching harga menengah atas. Nah, itu gambaran fundamentalnya lah kalau lebih ya. Nah, kita masuk ke properti seperti apa sih gitu kan. Kalau Bapak dan Ibu mungkin ya udah terbiasa saham, dia emas juga udah biasa, ada kripto ya. Saya nggak tahu, saya masih saat ini saya masih belum berani juga main kripto gitu kan, ini volatile banget ya. Tapi yang masih teman-teman saya main juga. Tapi kalau kita lihat sebetulnya properti itu bukan, saya tidak bilang oh properti harus satu-satunya jadi instrumen investasi kita, enggak juga ya. Tapi menjadi satu bagian dari portofolio investasi kita itu dianjurkan gitu ya. Karena tidak semua, kalau misalkan ketika terjadi krisis gitu, biasanya kan emas kita pegang. Saham pun ini lagi rontok semua nih. Kalau akhir tahun pasti rontok semua nih. Ya, ini saham saya juga pada rontok semua. Kita tunggu aja kan sampai awal tahun nanti. Saham itu pun ada waktunya gitu. Properti tidak semua bagus juga gitu kan. Ada masa-masanya juga dia nggak bagus gitu ya. Ada masa-masanya juga lagi naik naik luar biasa. Kita lihat di 2023 gitu kan, ini saham properti A itu bisa sampai 55,4% gitu ya naiknya. Ini luar biasa ini kenaikannya. Ini rata-rata loh, ada yang 3 kali lipat ada gitu ya. Nah, ini kita mulai bahas masalah properti itu bisa 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 jatuh atau enggak. Kan gini, kalau Bapak dan Ibu teman-teman semua beli properti, biasanya kan pasti sales bilang kan, Pak ini beli nih sekarang nih, pre-sale gitu ya, pre-sale. Eh Nanti sebulan lagi akan naik gitu kan. Si investor ini akan tertarik kan. Naiknya berapa? Oh minimal 10% Pak tahun jangankan setahun, bulan depan aja udah naik 5%. Orang tertarik dong ya. Investor beli. Ketika dia beli, betul naik 5%. Ya.
ditawarin lagi, dia mau jual lagi, dia dibilang jangan jangan ini Pak, jangan dijual dulu. Kalau yang jual nanti ini tahun depan naik lagi bisa 10% gitu kan. Selalu kayak gitu kan sales kan. Ini terus berlanjut ya. Saya mengibaratkan ini dengan kalau Bapak Ibu mungkin saya nggak tahu udah setua saya belum ya gitu ya. Ada dulu mainan estafet tongkat ya. Ada yang tahu ya. Jadi kalau ulang tahun itu kita anak kecil itu pegang tongkat gitu ya. Musiknya dinyalain. Tongkatnya itu estafet keliling. Jadi dari satu anak ke anak lain sampai musiknya habis. Ya. Mbak Dev udah tahu nggak ya? Jangan nggak tahu nih. Ya gitu. Ya, Mbak Dev udah pernah lihat tuh mainan kayak gitu tuh. Ada yang udah tahu belum ya? Nah, ada yang Bapak Oh, dan Ibu tahu, tahu nggak? Tahu ya? tahu, Nah, tahu Pak, tahu. berarti kita sama-sama Pak seusia. Jadi estafet tuh satu, dua, tiga gitu kan. Ketika musiknya udah habis, yang masih pegang tongkat itu di apa Pak? Dihukum. Ini properti kan kayak gitu, ya. Ketika musiknya udah habis, tapi investor itu masih megangin barang nih Pak. Yang tadi dari misalkan berapa udah 500 juta, 600 juta, oh naik lagi 700 juta. Pas musiknya udah habis, investor tuh bilang, mau beli nggak nih 700 juta? Kata si investor, udah beli ke saya aja. Jangan Pak, ini akan naik lagi nanti 10%, 15% kan gitu kan. Nggak tahu musiknya udah habis. Ketika musiknya udah habis, yang masih pegang barang itu dihukum Pak. Gimana cara dihukumnya? Ya, saya kasih. Nah, kita endapkan dulu Pak. Dihukumnya kayak gini. Saya ibaratkan saya dulu 2009 saya beli rumah itu 2,3 M ya. 2,3 miliar sama tuh. Naik terus kan sampai 2 tahun kemudian lagi properti gila-gilanya itu jadi 3,7 price list pengembang di tipe yang kurang lebih sama dan lokasi tidak terlalu jauh. Itu ya. Ketika 3,7 yang ini tadi nih, ini musiknya udah mau habis tapi 3,7 itu masih ada yang beli. Ya, ketika ada investor yang beli 3,7 yang sebetulnya kalau kita lihat itu udah terlalu tinggi harganya, kemudian dia beli, sebulan kemudian anggap dia mau jual deh ya, ekstrimnya gitu, dia mau jual, ternyata harganya tidak bisa 3,7. Harganya jadi berapa ternyata? Ternyata harganya jadi 3,3. Jatuh nggak? Jatuh. Tapi kalau saya beli dari ukuran saya dari 2,3, kemudian jadi saya jual 2 karton kemudian 3,3 itu naik. Ya, jadi ini masalah persepsi kan. Kita lihat persepsi dari mana? Jatuhnya dari mana sih? Kita salah timing kah atau memang properti benar-benar jatuh? Nah, jadi ini itu ya pemahamannya seperti itulah. Nah, oke, ini contoh-contoh lagi nih. Contoh lagi yang kita akan jawab betul-betul ini hoax enggak properti akan jatuh. Waktu krisis pandemi. Pandemi itu ada yang bilang Pondok Indah bisa jatuh sampai bahkan 50% lebih. Ya, harganya tadinya 60 jutaan jadi 40 jutaan per meter persegi, kan gitu. Ini jatuh atau enggak? Ini termasuk dalam kategori terminologi kejatuhan harga properti atau tidak? Saya bilang ini hanya koreksi pasar karena pandemi. Tapi kalau ini berlanjut pandemi itu berlanjut menjadi krisis keuangan, ini bisa rontok semua nih, ya. Tapi ketika kita survei, yang jatuh 50% itu ternyata hanya 1-2 aja gitu. Tapi itu di blow up di media, seakan-akan semua market di sana di Pondok Indah jatuh 50%. Kalau semua market jatuh 50%, itu baru properti betul-betul jatuh, ya. Tapi kalau misalkan 50% jatuh, secara average waktu itu kita hitung, itu hanya jatuh minus 6%. Koreksi market, ya. Ya. Yang 50% itu apa? 50% itu memang bisa butuh uang gitu ya atau memang dia butuh exit juga. Nah ya, jadi ini masalah terminologi kita ngelihat properti itu jatuh atau enggak gitu ya. Tapi kalau di properti yang udah established misalkan di properti Singapura itu betul jatuh betul jatuh gitu ya waktu pandemi gitu. Hampir rata. Kalau kita enggak, hanya sebagian aja
yang ini ya. Nah ini ya, harga jatuh atau koreksi ya. Jadi sebetulnya ada beberapa alasan kalau kita bilang properti ini bisa jatuh nggak? Bisa ya. Tapi dengan catatan tadi, apa seberapa besar jatuhnya, apa dikategorikan sebagai koreksi pasar atau memang kejatuhan properti, atau memang hitung-hitungannya salah yang tadi, momentumnya nggak ada ya. Kita satu-satu perubahan ini alasan kenapa properti bisa bisa jatuh, bisa turun. Pertama itu kita bicara masalah nilai lokasi. Misalkan tiba-tiba ini yang terjadi nih, kita punya tanah gitu ya, punya lokasi, tiba-tiba ada LSD. Tahu ya, lahan sawah dilindungi. Waktu itu kan sempat heboh ya. Jadi ada satu lahan yang tiba-tiba bisa dibangun, tiba-tiba diplotting langsung lahan sawah dilindungi oleh pemerintah karena mau mencapai swasembada pangan dan lahan-lahan pertaniannya harus diperbesar. Itu secara otomatis tiba-tiba harga lokasi kita jatuh, ya. Atau tiba-tiba juga misalkan lokasi perumahan kita ada tempat pembuangan sampah tiba-tiba di sampingnya, itu pun jatuh, bisa jatuh. Itu betul-betul jatuh gitu ya. Yang kedua, kalau memang properti itu dijual dalam kondisi butuh uang, itu jatuh. Tapi jatuhnya itu tadi masalah terminologi lagi. Jatuhnya ini bukan jatuh market semua jatuh ya, tapi hanya sebagian kecil di properti itu dia jatuh karena butuh uang. Ya. Kemudian ketiga ada alasannya exit strategi yang tadi. Ketika investor beli banyak, kebanyakan dia lepas ke satu persatu, lepas ke market lagi sebagai exit strategi. Ketika pasar sekunder banjir, ini akan saling nego gitu ya, saling diskon-diskonan nih sampai pokoknya eh, asetnya terjual. Ya. Keempat tadi masalah salah momentum yang kita udah bahas tadi ya. Momentumnya salah. Kalau dia beli ketika harga sudah tinggi, kemudian dia beli, kemudian besok dia mau jual, itu pasti akhirnya akan jatuh. Gimana kalau gitu kita ngelihat harga itu udah overvalue? Yang biasanya rule of thumb kami itu, Bapak dan Ibu bisa bandingkan nih, ketika mau beli rumah, dicek dulu, gitu kan, survei kan, harga pasar secondary sama pasar primary bedanya 15% nggak harganya. Kalau harga primary udah lebih tinggi 15% bahkan lebih, nah itu hati-hati. Bapak jangan beli Bapak dan Ibu karena itu terindikasi overvalue. Ketika Bapak udah overvalue, besoknya Bapak jual, harga jatuh. Ya, tapi tadi kalau saya beli duluan sebelum harga yang naik gila-gilaan itu ya pasti naik. Gitu. Ini masalah sudut pandangnya seperti apa. Kemudian ada yang kelima salah urus. Nah, salah urus tuh rumahnya bagus, tapi catnya udah rontok, kemudian apa namanya gentengnya udah rusak gitu ya. Tapi perlu dicatat salah urus ini sebetulnya kita nilai nilai propertinya yang jatuh. Tapi kalau kita buang, kalau mungkin ada dari penilai di sini, kalau kita pisahkan tanah sama bangunan, itu tanahnya nggak akan jatuh. Yang jatuh itu karena kondisi bangunannya penyusutannya lebih dari ekspektasi, gitu ya. Penyusutannya udah 50%, ternyata dengan bangunannya rusak ini mungkin terlihat seakan-akan looks like 10% gitu loh. Hancur gitu kan ya. Berarti itu tanahnya. Tapi tanahnya sebenarnya enggak itu. Tapi ketika dijual sebagai rumah, itu akan jatuh, ya. Kemudian krisis. Nah, tadi krisis ya. Saya tuh di BPPN ketika sorry. Ketika krisis di BPPN itu betul-betul jatuh lah gitu ya. Ah, udah gitu. Mungkin kita buka diskusi aja ya supaya lebih seru ya. Kita bisa diskusi. Tadi ada beberapa gambaran. Jadi kalau kita jawab apakah properti selalu naik? Tidak. Tapi tidaknya ini hoaxnya itu kita mesti cermati juga. Jatuhnya betul jatuh, koreksi pasar, atau ada sudut pandang yang berbeda membuat itu seakan-akan jatuh, tapi ternyata di sudut pandang lain ternyata enggak gitu ya. Itu mungkin silakan mungkin kita bisa berdiskusi ya. Boleh Terima kita kasih, buka terima kasih. diskusi ya Pak ya. Ya, Udah ada 34 orang nih yang iya, join wah banyak juga tuh ya. Ini malam banyak hari teman-teman saya ini. juga nih ternyata nih. Monggo Bapak Ibu yang mau tanya silahkan boleh. Ini lagi batuk-batuk terus nih. Ini Pak Arjo komen nih kayaknya.
Bila harga properti selalu naik, mungkin tak berpengaruh ke harga jual karena banyak rumah di kawasan elit yang nggak laku. Calon pembeli nggak punya uang untuk beli. Satu contoh adalah rumah yang sebelum COVID ditawar 30 M, tapi sekarang cuma ditawar Nah loh, 10 M. tuh. Bisa gitu ya, Pak ya? Bisa, bisa. Tadi ini kan kita nggak tahu latar belakangnya apa kan. Bisa juga tadi butuh-butuh uang, ya. Butuh uang dia lepas aset, mau berapapun pokoknya dia buat bisa. Jadi dia nggak mikir investasi lagi. Pokoknya dia jual, dia dapat uang gitu kan. Tapi memang luar biasa kalau 30 M ke 10 M itu memang dia betul-betul Kayaknya terjun bebas ya, Pak ya? bebas. Betul, betul. Mungkin ya. Tenda itu yang waktu COVID itu memang di Pondok Indah itu yang lebih dari 50%. Ya mungkin ini salah satunya seperti itu contohnya kan. Tapi saya selalu lihat ini mau merepresent market nggak gitu ya. Kalau hanya satu dua itu mungkin butuh uang karena kondisi keuangan, kondisi COVID gitu, kondisi keuangannya. Tapi ketika eh, itu terjadi semua, hampir sebagian besar semua jatuh, wah itu tutup properti jatuh. Tapi kayaknya enggak gitu ya, kayaknya enggak. Jadi ada satu fenomena yang kita cermati juga itu tidak bukan kejatuhan properti gitu. Oke. Pak Oh ini ada Juanda Pak tadi, Edi Mulyawan juga. Waduh, selamat datang Pak Edi. Pak Oke, bro mau Juanda tanya bro. raisa. Oh Oh, iya, Pak. waduh, gua jual datanya mah, gua ngeri nih. Nggak lagi pengen ini kan. Kan tadi kalau kita lihat kan properti bisa harganya jatuh ya bahkan sampai sampai ke 50% gitu. Kalau misalnya kita di saham kan ada peluang rebound, bro. Artinya akan kembali lagi atau bahkan lebih lebih tinggi gitu ya dari harga sebelumnya gitu. Nah, kalau properti ini gimana? Apakah begitu Ada, jatuh dia langsung ke geleper gitu enggak, atau enggak betul. Ini sebenarnya mungkin nggak bisa disamakan dengan saham, tapi kondisi seperti itu ada. Yang ketika dibeli 10, jadi kalau lokasinya bagus properti, itu yang salah itu kan yang jual kalau dia jual murah kan. Sebetulnya kan gitu kan. Dengan ada kondisi butuh uang, tadi marketnya masih bagus karena dia ada kondisi keuangan nggak bagus, dia jual dengan diskon. Yang untung itu yang beli. Karena ketika kondisi bagus, kondisi ekonomi bagus, lokasi bernilai tetap bernilai, Bro Juanda. Jadi kalau saat hmm, gue lihat nih, yang di hasil hasil survei pasar secondary saya yang di Pondok Indah itu udah naik lebih dari bahkan lebih dari sebelum COVID ya di oke, Pondok Indah. Jadi memang ini kenaikannya memang eskalasi ya nggak langsung, tapi memang terjadi kenaikan terus. Yang untung yang beli. Makanya oke, sama kayak waktu pas krisis ya dulu 98 inget ya. Kita beli barang-barang yang rumah saya aja ya rumah saya aja. Soalnya dulu kan lagi 99 itu kan lagi properti jatuh gitu kan semua ya. Itu semua tuh betul properti jatuh. Kita beli dulu harga pasar itu 600 juta. Tapi karena banyak bank yang kolaps dan asetnya masuk ke bank sita, saya beli cuma 215. Nah, sekarang gimana? Itu naik lagi gitu. Karena lokasinya bagus, ya pasti propertinya akan naik lagi harganya. oke. Itu kalau bagus, kalau nggak bagus. Kalau nggak bagus, ya kalau nggak bagus ya susah juga nggak bakal naik-naik gitu lah. Karena kan lokasi kan, Hmm, nggak bagus ya udah itu. Dan kadang-kadang gini loh, ini saya ada fenomena lucu ya, mungkin ada yang tahu juga. Kalau kita investor itu kan se- kalau kita beli perumahan yang rumah yang harganya lebih tinggi, itu kemungkinan possibility-nya kita dapat gain yang lebih tinggi itu lebih besar gitu. Tapi ada yang bilang, Pak, saya mau main di 200 jutaan, tapi saya mau investasi properti, saya mau dapat gain tinggi. Nggak bisa gitu. Karena ada mungkin di Citra Maja ya, ini saya nggak apa-apa nih, kita bicara Citra Maja. Ada yang bilang kan Citra Maja harganya 150 juta, Ciputra loh yang bangun gitu kan. Pada beli untuk investasi, itu salah pasti. Karena 150 juta itu bukan bukan instrumen investasi. Harga segitu itu nanti ketika kita jual, orang-orangnya itu orang di yang menengah sampai bawah. Ya, kalau kita bicara bilang kan, harganya nggak akan naik-naik lagi. Yang di atas 200 juta itu memang dia buat investasi. Jadi bukan bukan nggak bagus lokasinya kalau itu memang, tapi memang dalam segmen harga tertentu itu tidak bisa dijadikan instrumen objek investasi gitu. Tapi kalau harganya tanah lokasi nggak bagus, susah naik-naiknya. Gitu, bro. Oke, thank you, bro.
sekarang tuh trennya tuh kayak gimana sih Pak yang dicari kebanyakan kalau properti? Apa dia lebih ke mungkin ke ruko sekarang atau dia suka yang rumah tapi yang malah nggak jauh dari kota atau gimana ya Pak Oh iya, kalau sekarang? kita semua sih pastinya kan beda sih ya. Kalau kita bicara menengah atas gitu ya, menengah atas itu mereka sebetulnya nggak terlalu peduli. Dia maunya itu dia bangga dia beli properti. Semakin mahal semakin dicari sama orang kaya. Ya, yang agak unik dikit, bagus dikit, mewah dikit, dia beli. Ya, besoknya di launchnya lagi mewah lagi, dia beli, gitu kan? Nggak mau keduluan gitu. Tapi di menengah yang kaum perkotaan pasti dia lihat kedekatan dengan tempat kerja. Kalau dia nggak bisa ada di Jakarta, dia nggak ada di Jakarta, dia dengan kereta api atau ke pinggiran dia komuter sampai jauh mana nih dia beli. Ya, sekarang kalau yang orang Jakarta beli di daerah barat, ya barat itu sampai Serpong tadi ya udah nggak ada lagi yang 2 miliar ke bawah. Dia punyanya ada 700 juta. Dia terus lagi sampai ke Parung, sampai ke Cisauk, gitu sampai ke Balaraja. Ya udah. Tapi ada batasnya, seseorang itu kadang-kadang terlena, dia hanya mengejar 700 jutanya, tapi dia lupa ternyata jaraknya udah semakin jauh, semakin jauh, semakin jauh. Ketika dia udah tinggal di sana, banyak yang kemudian kembali lagi kos-kosan dulu nih di Jakarta nih. Sabtu Minggu dia pulang. Kenapa? Ya karena memang udah terlalu jauh dari biaya waktu dan itu udah terlalu tinggi gitu. Ya, kalau yang menengah bawah mau nggak mau tadi yang kita bilang rumah subsidi itu dekat ya tadi kalau dia nggak sanggupnya 700 juta di rumah subsidi. Tapi generasi milenial apa generasi Gen Z meskipun mereka ada penghasilan bisa beli rumah 180 juta rumah subsidi, mereka nggak akan mau. Ya kan? Gengsinya gede gitu kan. Tapi disuruh bilang kalau gitu yang 2M aja di Jakarta nggak bisa juga nggak mampu. Nah ini baik yang orang bilang itu kan kaum menengah tanggung ke bawah nggak mau ke atas tidak mampu gitu ya. Jadi ini tanggung di situ kan. Gitu. Benar, benar, benar. Hmm. Oke, iya sih sampai ada tren bilang kalau katanya Gen Z nggak akan pernah bisa beli rumah nih. Iya, iya betul. Tapi kalau kita lihat saya lupa ya survei siapa ya. Ada perbedaan antara milenial dengan Gen Z. Milenial itu dulu relatif maunya itu nggak perlu beli nggak apa-apa. Dia loncat-loncat gitu ya mobile. Tapi ada kecenderungan Gen Z ini masih lebih tinggi kemauannya untuk beli properti, untuk beli loh, gitu ya. Nah, Gen Z ini pun lihatnya selain pasti harga rumah, kemudian daya belinya juga ya. Tapi dia lebih melihat desain. Jadi kalau para pengembang di sini yang mau nyasar Gen Z, itu desain itu jadi satu faktor, salah satu faktor utama lah buat Gen Z beli rumah gitu loh. Ini kita lanjut ke sesi tadi ya Pak ya. Nih Pak Ya, ya. Joshua Vidi Sunjata. Market Cibubur dekat kota wisata apa market udah jenuh ya? Saya jual 1 M kok susah ya Pak Oh, Ali. kok ini Cibuburnya atau kota wisatanya Pak Joshua? Pak Joshua mau ini open mic mungkin? Oh, 5 menit dari pintu masuknya kota wisata, Pak Ali. Ke daerah mana tuh Pak, kalau boleh tahu? Ciang sana, jadi berseberangan. Jadi mepet banget Oh, dengan kota wisata. memang Awalnya ya. kan saya taruh 1 M supaya nggak bersaing ke sana. Tapi Ah, kok 1 M juga berat. Padahal Kowisnya kan kota wisatanya naiknya paling luar biasa ya. murah 2 M ya kayaknya. Iya, iya, iya. Saya nggak tahu persisnya Pak ya, tapi biasanya kan gini, kota wisata itu dulu ketika ada tol Cimanggis Cibitung, itu kan kita udah perkirakan tuh, itu pasti akan naik. Karena yang kemacetan di sepanjang Transyogi itu kan minimal bisa terurai. Dengan terurainya kemacetan dan juga itu kan dikatakan potensi, termasuk ada jalan tol sampai ke Cibitung nanti kan. Itu naiknya berlipat-lipat Pak saat itu. Tapi ketika kita bermain 1M, kita lihat juga nih, ternyata di Cibubur dan sekitarnya itu kan yang jadi pusat center of growth-nya kan di Cibubur Transyogi itu kan Pak ya. Itu harga 1M kan udah banyak juga yang main di bawahnya kota wisata. Dan itu naik juga Pak. Ya misalkan tadi Citraland Cibubur, terus juga Medland. Siapa lagi tuh di situ ya? Apa lagi sana? Ciputra juga. Ya kan. Jadi sebelum berkembang mungkin ke Ciang sana, yang pasar ini dulu Pak yang akan tumbuh di simpul-simpulnya si
transportasi itu gitu. Tapi nanti ketika itu udah jenuh pasti akan melebar juga ke ini kan kalau saya ibaratkan tuh properti itu kayak teori saya tuh teori telur ceplok Pak gitu ya. Merah kuningnya itu pusat pertumbuhannya tapi pada saatnya nanti ketika ini udah terlalu tinggi wilayah-wilayah sekitarnya akan naik kok gitu loh. Kapannya kita memang nggak tahu Pak. Ya eh, saya nggak tahu Ciang Sana itu se, se ini di mananya gitu. Tapi artinya tergantung tuh Pak, tergantung tarikannya lebih kuat ke Ciang Sana atau enggak. Tapi selama si belum jenuh harganya di Cibubur, dia akan naik terus di Cibubur gitu, di center of growth-nya gitu. Oke. Thank Ya, you Pak Aldi. ya benar-benar jawab Pak. Ya, terima kasih. Oke, lanjut nih. Ini banyak yang konsul sih, Pak. Lebih ke banyak yang konsul. Nggak apa-apa ya, Pak ya? Iya nggak apa-apa. Apakah pembelian pasar apartemen yang masih proyek baru di kelas 1 sampai 5M di daerah Jabodetabek masih akan terus melemah nih sampai tahun depan? Dari Eh, Mahfud. gimana tadi? Apakah Pembelian pasar apartemen yang masih proyek baru di kelas 1 sampai 5M Oke. di daerahnya itu Jabodetabek masih akan terus melemah di tahun. Kalau dari perkiraan kami itu tadi ini kita lagi memasuki satu tahap yang mengarah kepada kejenuhan segmen menengah atas, gitu ya. Yang satu pasar udah jenuh, yang kedua supply-nya itu pun dikarenakan supply-nya udah terlalu banyak. Ya, jadi kalau teman-teman lihat ini yang launch sepanjang 2024 itu hampir sebagian besar pengembang tuh launchingnya tuh menengah atas semua. Hampir bukan nggak ada ya, terbatas yang menengah bawah. Sedangkan sebetulnya kan yang menengah bawah ini demand-nya banyak. Tapi tadi ketika orang ngelihat eh, ketika si pengembang jual kemudian laku, itu kan membuat latah gitu ya. Latah itu pengembang itu latah juga. Oh, kalau gitu demand-nya bagus ya. Saya launching lagi nih tahap kedua. Tapi pengembang-pengembang sekitar juga ngelihat, wah ini pengembang besar kok udah berani 2M ya dan kayaknya laku ya gitu kan. Dia ikut-ikutan. Tapi ternyata kan pasarnya itu-itu aja gitu loh. Ya. Sampai sejauh mana pasar demand ini bisa menyerap supply yang begitu banyak gitu. Pada saatnya itu akan jenuh. Dari tren yang kita lihat ini kejenuhannya udah mulai kelihatan di 2024 udah kelihatan, 2025 akan semakin banyak dan 2025 itu tadi dibarengi dengan banyaknya investor yang dulu udah beli sebelumnya 2 tahun lalu mulai exit. Ya, jadi pasar primary banjir, supply di menengah atas, pasar di secondnya banjir juga gitu. Di 2005 saya lihat ya kondisi mungkin seperti itu ya. Bukan kita pesimis, tapi kita mesti lihat juga faktanya memang kalau memang mau jual cepat atau enggak hold gitu, hold aja. Karena tadi sebutnya meskipun ada perlambatan, nanti akan boom lagi di next cycle, gitu ya. Next cycle-nya kapan gitu kan? Saya juga nggak tahu gitu kapan ya, tanpa mendahului yang di atas gitu. Saya perkirakan mungkin di 2005, 2006. Karena 2006 itu ada satu titik dengan asumsi si sektor komoditas itu mulai naik di 2025, biasanya 1 tahun atau 2 tahun setelah kenaikan komoditas itu akan boom. Dan 2026 titiknya, 2006 juga udah pasca pemerintahan baru, udah pasca pemilu, artinya udah 100 hari kerja, udah kemudian udah mulai sedikit, ini kan masih banyak kebingungan market kan, ada insentif pajak, ada pajak 12%, ada apa, ini belum tentu nih, mau kemana sih arahnya, kita masih melihat juga gitu loh. Ya, dan kemungkinan ya di 2025-2026 itu pertumbuhan udah mulai stabil. Dengan asumsi ini global ekonomi segala macam pun apa ya nggak terjadi terlalu jatuh lagi lah ya gitu loh. Ya ke depan sih masih bagus Pak, tapi dengan kondisi saat ini bukan bukan jelek, tapi kalau memang mau beli harganya nggak terlalu naik lagi di hold Pak. Jadi salah sarannya kan nggak sell buy ya di hold gitu. Ya gitu mungkin ya. Bisa menjawab mungkin ya Pak. Gimana Pak? Cukup menjawab ya. Pak, Pak siapa nih? Oh Pak Mangput. Pak Mangput. Menjawab ya Pak ya. Oke. Ya, mau ada teman Pak? Oke.
Lanjut ke pertanyaan Pak Ketut Wibawa. Bagaimana dengan proyek pemerintah membuat 3 juta rumah? Apakah akan mempengaruhi penjualan rumah menengah dan menengah ke bawah? Terus Pak Ya, Ali, izin tanya dong, prediksi pasar properti di triwulan 1 2025 akan seperti apa ya Pak, menurut Pak Ali nih? iya, iya. Boleh di-spill dikit-dikit nggak Pak Ya. nih? Spill. Ini Pak Ketut juga teman saya nih. Apa kabar Pak Ketut? Baik, Jadi, ya. Jadi sebenarnya gini, 3 juta rumah ini kita mesti pahami dulu ya. Jadi sebetulnya yang saat ini ada kan program 7 juta rumah. 1 juta rumah itu saat ini yang supply yang dibangun oleh REI itu 200 sampai 300 unit rumah. Itu tidak tercapai juga sebetulnya 1 juta rumah. Ya, setahun itu mungkin hanya 700.000 unit lah. Itu dengan rumah swadaya, dengan rumah dari pemerintah dan lain-lain. Ini di pemerintahan baru ada program 3 juta rumah. 3 juta rumah itu sebenarnya 1 juta rumah di perkotaan. Dan yang itu yang ya ke komersial lah. Dan itu yang kayak pengembang, yang ya kita pengembang-pengembang. Dan 2 juta rumah itu sebetulnya bukan semata-mata buat mengurangi backlog. Ya, tapi ini sebetulnya untuk dalam tanda kutip pengentasan kemiskinan rumah-rumah di pedesaan yang tidak layak huni dan kawasan pesisir yang rumah tidak layak huni yang ditingkatkan menjadi layak. Ya, jadi mereka tanahnya udah ada, bangunannya udah ada, direnovasi kalau lebih gitulah. Jadi sebenarnya tidak mengurangi backlog. Nah ini pemahamannya agak ini nih ya, mesti dibedakan dulu ya. Jadi kalau kita bicara yang mempengaruhi perumahan rumah menengah dan bawah ya tetap di 1 juta sebetulnya. Ya, jadi ini ada 2 visi dari pemerintahan kita, satu memang mengurangi backlog, satu lagi untuk pengentasan kemiskinan melalui perumahan. Nah, dengan 2 juta rumah itu yang melalui kawasan pedesaan dan kawasan pesisir gitu loh. Gitu ya Pak Ketut. oke Pak. Nah, kalau kita lihat 2025 tadi, sebenarnya tadi udah saya spill juga dikit, 2025 itu sampai akhir 2024 itu relatif masih melambat. 2025 kita lihat rencana pemerintah pertama ada peningkatan pajak PPN 12%, tapi di sisi lain ada kemungkinan pengurangan BPHTB menjadi pengurangan BPHTB 5%. Ya. Ada juga dalam kategori tertentu ini lagi dibahas di kementerian apakah juga yang rumah di segmen tertentu itu bebas PPN juga dan bebas BPHTB. Itu belum final. Kemudian masalah PPN DTP yang PPN dipotong 100% itu kemungkinan diperpanjang sampai 2025. Nah, kalau dengan rencana-rencana itu tercapai, ini pasar relatif akan tumbuh. Ya. Tapi tumbuhnya belum signifikan. Kenapa? Karena saya lihat daya belinya di menengah ini belum pulih gitu. Jadi ini belum match nih. Si daya belinya belum tumbuh sepenuhnya, tapi ini insentif udah kasih terus nih. Karena mau nggak mau untuk mengejut jangan sampai lebih jatuh gitu, lebih tertekan. Tapi itu akan eskalasi bertahap di 2025. Nah tadi 2026 menurut saya mungkin itu titiknya properti akan mulai sedikit kelihatan boomnya di situ gitu. Jadi kita masih nunggu 1 tahun lagi lah, properti ini masih cuti Pak dari tahun berapa ya itu? 2013 lah, 2012 booming, 2013, 14 mulai turun lagi, 2007, 2019 mau naik lagi, 2020 kena COVID, 2020, 21, 22 naik lagi, ada pemilu lagi, ada global lagi, turun lagi gitu kan ya. Ini belum sepenuhnya naik. Jadi kalau kita bisa prediksi titiknya di 2026 gitu. Ya. Ya mudah-mudahan saya salah ya, tapi dari perkiraan trennya seperti itu. Gitu ya, Pak Dev. Oke, Bang Yan udah angkat tangan nih Pak dari tadi. Monggo Pak Bang Yan. Ya, malam, Pali. Halo? Halo, sorry, Kok mute Pak? Ya. Iya, iya. Iya, Sorry. yang pertama, data backlog itu dari zaman PPDPP itu sebenarnya nggak pernah ada. Iya, Datanya sumir di iya. kota besar nggak pernah tersajikan. Iya. Kedua, tahun ini kuota FLPP di bawah jumlah yang seperti biasanya. Betul. Hampir semua asosiasi teriak kuotanya nggak ada. Yang ketiga, kemarin
waktu pertemuan sama Bang Ara, Hmm. itu sebenarnya nggak tahu apa yang insentifnya untuk si produsen ini. Semua udah minta agar PBG-nya di satu pintu dengan biaya yang murah. Iya, iya. Yang insentifnya BPATB hanya untuk rumah subsidi dari koreksi. Betul. PPN-nya naik 11 jadi 12, itu ekuivalen 9% naiknya. Karena 11 ke 12 itu 1% sumir, tapi sebenarnya itu ekuivalennya 9%, artinya naik. Jadi apa namanya, sekarang perbankan serapan KPR-nya kalau dicek di Himbara sama Asosiasi Bank Daerah juga turun semua. Begitu Bang Ali. Jadi Betul. prediksi apa tahun depan pun nggak tahu itu lagi apa namanya APBN-nya, semua asosiasi dikumpul-kumpulin juga nggak tahu outputnya kemana gitu. Iya, betul, betul. Ya Setuju, Bang Yan, setuju. koreksi ya, sorry, thank you. Ya, setuju, Bang Yan. Jadi, ini pun lucu kan, kalau kita bicara, jadi backlog itu sempat saya jadi tenaga ahli PUPR, kita bahas backlog, kita bedah tuh backlog dari BPS. Itu ada yang lucu sih memang, Pak. Jadi ternyata backlog yang dulu ya, dulu sebelum 2000, Susenas tahun 2016, kita itu, saya lupa backlog berapa lah gitu ya. Pokoknya berapa lah gitu ya. Ketika kita lihat, kita bedah, ternyata itu kan berdasarkan kuesioner dari BPS. Dan kuesionernya itu memasukkan unsur rumah dinas di situ. Dan sebetulnya rumah dinas itu nggak termasuk backlog. Dia mungkin udah punya rumah di daerah asalnya, rumah dinas yang dia tinggal di rumah dinas dimasukkan sebagai backlog. Itu kita ada beberapa yang kita keluarkan. Kemudian di 2016 Susenas, 2017 backlognya turun gitu kan. Semua pada bilang, bahkan tuh pejabat-pejabat pemerintah bilang, oh ini backlog turun karena sukses pemerintah. Saya bilang itu kalau betul-betul tahu itu bukan itu gitu loh ya. Itu karena memang ada beberapa yang kita keluarin variabelnya, jadi harganya tuh backlognya turun. Nah ini menarik. Jadi kalau backlog memang eh, apalagi kalau kita bicara terminologi backlog di luar negeri itu beda banget sama di kita gitu ya. Nah, kalau yang tadi Bang yang bilang betul juga Pak, masalah kuota. Yang lucunya sekarang masalah anggaran juga. Anggaran itu dulu 14 triliun 2024. Plus 200.000 unit, 166 ditambah lagi 34 jadi 200.000 unit RPPP. Di 2025 ini pun saya mempertanyakan keseriusan pemerintah untuk meningkatkan sektor perumahan karena anggarannya 5 triliun. Dari 14 ke 5 triliun, meskipun rumah RPPP subsidinya naikkan jadi 300.000. Itu pun secara nilai itu masih lebih rendah dibandingkan 2024. Dengan 14 triliun aja, itu sektor perumahan itu hanya 0,9%, tidak sampai 1% dibandingkan APBN. Gitu. Kesehatan itu 5,6%. Pendidikan 20%. Kalau dipangkas jadi 5%, itu hanya 0,3, 0,4% dari APBN. Itu kan luar biasa. Jadi ini maksudnya ini pemerintah serius atau nggak dipertanyakan juga. Kemudian ada tadi masalah rencana kan banyak ya, misalkan tadi dari produsen memangkas harga PBG segala macam. Itu kan butuh waktu juga gitu. Tapi yang menarik sebenarnya saya lagi mau coba usulkan itu hunian perkotaan tadi ya. Jadi kalau menengah ini, jadi pemerintah itu selalu fokus ke menengah bawah, ke miskin. Tapi ternyata golongan menengah perkotaan ini butuh rumah juga loh, butuh hunian. Dia daya beli ada yang tadi. Dia 300-500 ada, tapi ketika dia punya rumah karena market mismatch, dia nggak ada supply-nya dia buat beli. Ya, jadi sebagian dia yang menyewa gitu, ya mau nggak mau. Ya, tapi saya lihat ada bilang juga, oh ini kalau menyewa ini kan ya nggak apa-apa Pak, kita penting daya sewa yang ada. Di negara-negara lain, kota-kota besar memang seperti itu. Kalau dalam satu tahap tertentu mereka tidak bisa membeli, dia pasti akan menyewa. Tapi saya lihat kok sebetulnya Indonesia itu, apalagi Jabodebek gitu ya, Jabodebek Banten, itu dengan harga segitu masih mampu. Masalahnya tadi, pengembang berlomba-lomba naik ke atas, pasar menengah diabaikan gitu. Jadi ini memang kalau kita lihat fundamental kita masih sangat rapuh gitu ya. Jadi ini eh, program perumahan kita pun seakan-akan kan tambah sulam kan Bang En ya. Tambah sulam itu
ujuk-ujuk gitu. Izin Ya, interupsi ya. itu aturan rumah subsidi itu batas atas PMK yang 8 juta itu dia enggak linear dengan UMR setempat. Dulu Ya, sudah diusulin jangan PMK untuk batas atas 8 juta tuh jangan nasional, lihat UMR-nya. iya betul Pak, betul. Biasnya di menengah sama yang bawah nggak kena kalau itunya. Apalagi sekarang tadi Bang Ali bilang menengah sekarang turun daya belinya. Bukan turun karena kualitas debiturnya jelek semua sekarang. Kena pay letter lah, kena itu. Nah itu nggak ada adjustment-nya dari perbankan. Kemarin udah kita minta untuk yang kena pay letter Kredivo, Indodana lah saya sebut Langsung aja tuh kolek ya. udah di skip aja biar dia punya booster untuk akses ke kredit gitu Bang Ali. Ya, Pak Ara kan waktu itu udah di pertemuan itu kan udah janjikan juga kan, katanya slik itu kan udah memang mau dihapuskan kan. Slik apa yang pay letter itu. Tapi saya nggak tahu ya perkembangannya gimana, apa betul udah terrealisasi atau belum tuh. Oke, Bang Yan, thank you. Masukannya thank you. Sudah ya Bang Yan ya. Oke. Pak Arjo nih, dengan kondisi Gen Z yang sulit mendapatkan pekerjaan, kalaupun ada pekerjaan gaji yang nggak layak, banyak pengangguran, seperti apa prospek bisnis properti ke depan? Apakah ada perubahan besar-besaran, koreksi harga misalnya? Karena generasi tua semakin sedikit dan Gen Z serta Gen Alpha semakin banyak. Mungkin kalau soal Gen Z ini juga soal mindset ya Pak ya, mindsetnya sekarang aja ya Pak ya sebenarnya. Betul. Iya, Gen Z itu kan yang sulit mendapat pekerjaan ini kan relatif ya. Ada juga yang dapat pekerjaan gitu kan. Ada yang bahkan gajinya tinggi. Saya lihat tuh Gen Z itu ada juga penghasilan sekarang tuh 40 juta, 50 juta ada juga ternyata gitu ya. Tapi oke, misalkan kita ada kasus banyak yang Gen Z itu tidak punya rumah, tidak bisa beli rumah. Selama itu kita masih ada pertumbuhan penduduk, berarti kan masih ada yang permintaan penduduk itu ada. Cuma masalahnya harga dari belinya berapa. Memang semakin lama semakin tidak terjangkau. Tapi kan isu tidak terjangkau ini kan sudah lama juga, bahkan 10-20 tahun, bahkan ketika saya dulu dulu saya masih Gen Z gitu ya. Itu kan isu ini masih tetap ada gitu. Oh, saya tidak mampu ya, gajinya tidak mampu ya. Pada saatnya ada titik harga itu bukan koreksi, tapi banyak rumah itu yang mulai resizing, ya kecil-kecil gitu ya, makin tambah lama makin kecil. Sampai sejauh mana kecilnya? Tapi kalau sampai ada batas tertentu yang spread harga penghasilan itu tidak terjangkau lagi, harga jual itu kecepatan tidak terjangkau lagi dengan kecepatan penghasilan, maka itu kota-kotanya sama kayak kota Hong Kong gitu ya, dia semua sewa, jadi nggak perlu beli. Ya, jadi nanti ada transformasi dari satu kota yang tadinya dia bisa beli, lama-lama dia nggak bisa beli, dia sewa. Jadi trennya itu sewa. Ya, jadi Gen Z itu yang dia nggak perlu rumah, tapi dia sewa aja. Ya, tapi kalau saya lihat tadi, sebetulnya tadi Gen Z ini kalau kita bicara nggak gengsi, kita bicara daya beli, mereka mampu kok 300 juta sampai 500 juta sampai saat ini ya. Kita nggak tahu ini bertahan sampai berapa lama. Tapi tadi ketika dia mau beli, suplainya nggak ada. Nah, satu lagi juga di kita itu belum ada bank tanah. Jadi pengembang-pengembang ini dengan leluasa dia masuk bermain di market mekanisme pasar yang mau naik selama itu ada pembeli, dia akan jual harga itu. Gitu kan? Dia naikin harga 1M, 1,2M masih ada yang beli, dia naikin lagi 1,2M masih ada yang beli lagi 1,3M, udah nggak ada yang beli, dia stop di situ. Kalau lebih kan gitu. Ya, karena kenapa? Nggak ada yang mengontrol harga, kan nggak ada gitu. Bank tanah yang milik pemerintah saat ini, pemerintah ada rumah susun. Coba, let's say misalkan ada bank tanah untuk rusun perkotaan dijual 350 juta, 500 juta gitu ya. Itu harga yang pengembang yang nantinya terlalu tinggi, itu dengan sendirinya akan
akan melambat gitu, nggak terlalu tinggi lagi. Ya, ini saya ambil contoh, mungkin saya ambil contoh langsung dari proyeknya. Kayak di Serpong itu semua tadi naik ya 1M, 2M, 3M gitu kan. Ketika ada Pak Serpong dari Lipo ya, yang nggak jauh dari Gading Serpong, itu perkembangannya relatif melambat. Kenapa? Oh, ternyata saya jual 1 miliar, tiba-tiba ada yang 300 juta, ada yang 500 juta, dan pasarnya bagus, 3.000 unit terjual, itu pasar agak tertahan dikit, harga tidak naik terlalu tinggi lagi, kalau lebih gitu lah. Tapi itu kan nggak bisa dibilang sustain gitu ya. Tapi dalam waktu tertentu, itu pasar menfeedback seperti itu gitu loh. Jadi pasar menahan sedikit, harganya nggak terlalu tinggi lagi, mulai resizing lagi. Ya, ketika Flick House juga di BSD ya, rumah-rumah kecil-kecil seperti itu juga kan, milenial tapi dia harganya 500-700 jutaan gitu loh. Ya, jadi memang kalau kita lihat ke jangka panjang banget, memang kalau kita bicara Jakarta, kota Jakarta, ya mau nggak mau sepertinya akan sampai juga di titik semua mungkin itu gen alpha, gen beta, gen gamma gitu. Mungkin yang generasi-generasi itu yang menyewa gitu nanti. Ya udah, makanya tidak mampu lagi untuk membeli rumah kan. Makanya sebelum itu para orang tua, nah ya orang tua sekarang itu ya beli buat anaknya sebanyak-banyaknya gitu kan, untuk tabungan gitu. Mau nggak mau seperti itu karena ya itu pasti akan siklus satu kota, transformasi kota properti pasti seperti itu sih gitu. Benar-benar. Kadang kalau misalnya gitu, kadang mikir, aduh dulu orang tua saya ngapain ya, aku nggak beli banyak tanah, nggak beli banyak Iya, rumah ya. kalau harganya cuma 15.000 apa Betul. 50.000 dulu per meternya. Iya. Bang Ali, izin Bang Ali, Iya. Monggo. ada keluhan beberapa dinas perkim lihat tren rumah-rumah kecil ini, mereka sebenarnya nggak tega. Karena apa? Kesan kumuh itu nanti di 10 tahun ke depan tuh pasti Betul. ada. Jadi mereka itu ikutin PUPR 60 meter persegi, lebar 6. Sekarang rumah kecil-kecil. Oke, nanti apa ada IPL, tapi dinas perkim itu sudah bilang 10 tahun lagi akan kumuh yang rumah-rumah kecil itu. Kecuali developernya straight untuk apa namanya ada IPL gitu. Ya, ya. Ya, yang kemudian saya mau tanya lagi itu peran BP Tapera itu ketika transisi Undang-Undang Tapera nanti dia transformasi melayani umum itu ada booster nggak untuk di pasar nanti Bang Ali? Booster ya, booster tuh maksudnya gimana? Booster kemana nih Bang Yan? Soalnya gini, Bang Tapera itu saya sempat gini, di kita itu kalau saya bicara Tapera ya, pertama kita bicara fundamental lah. Di kita itu demand banyak. Supply itu enggak. Supply itu terbatas dari pemerintah, land bank sebang tanah enggak ada. Semua dikuasai oleh market mechanism. Yang ketiga, Tapera itu masuk di pembiayaan. Kita itu belum ada pembiayaan jangka panjang, gitu ya. Beda sama Singapura gitu. Semua fundamental Singapura tuh udah ada, land banknya, SDB-nya udah ada, Central Provident Fund-nya udah ada, permintaannya ada. Di kita itu supply sama pembiayaan itu jadi masalah. Ya semua udah tahu ya, ini pembiayaan jangka pendek semua kan, bank itu kan. Mau ditarik 30 tahun pun saya nggak tahu bisa nggak. Semua masuk ke nantinya di SMF kan gitu, di derivatif kan masuknya. Yang konvensional masuk derivatif supaya jadi jangka panjang. Tapera ini kalau menurut saya terlepas dari namanya Tapera, kita harus punya lembaga pembiayaan jangka panjang, ya dana abadi gitu ya, tanda kutip. Itu yang saya agak kurang setuju ketika LPPP ini, LPPP kan beda nih dengan Tapera. LPPP itu kan sebenarnya dana bergulir ya, tidak ada bukan sangkos gitu yang habis, bukan subsidi. Itu pengelolaannya harusnya dipisah. Saya nggak tahu bagaimana dia sampai digabung ke Tapera untuk apa namanya memperkuat permodalan Tapera. Tapera pun saya lihat ini kan saya nggak lihat masalahnya di besarnya cicilan yang akan dipungut gitu, tapi masalahnya kepercayaan masyarakat ke Tapera itu nggak ada. Kenapa? Ada kasus jam sostek, Jiwasraya. Itu kan yang membuat ini pengawasannya seperti apa, gitu ya. Jadi masalahnya di pengawasan. Kenapa saya bilang pengawasan? Coba kita lihat di Undang-Undang Tapera itu, dana Tapera yang masuk wajib, ini bahasanya gini nih, bahasanya wajib diinvestasikan ke, diinvestasikan ke manajer investasi.
dengan fee tertentu lah gitu ya. Ini saya lihat fee tertentunya itu pun udah banyak, siapa yang dipilih? Ini kan jadi pertanyaan juga. Siapa sih manajer investasi yang dipilih? Itu bisa, mohon maaf kalau saya bilang ada kong kali kong segala macam, bagi-bagi fee, kita nggak mau tahu lah. Tapi itu kemungkinan terjadi. Setelah itu, ketika dana yang diolah manajer investasi itu merugi, di undang-undang pasar modal dibilang tidak ada, kalau investasi itu rugi dikelola oleh manajer investasi tidak bisa dipersalahkan. Nah ini kan lucu juga nih. Ya ini uang rakyat, kemudian diinvestasikan, kemudian ketika Maaf ya. Bang Ali, undang-undang taperanya dulu pas masih RUU, pas RDP itu saya sempat tanya, Itu kenapa tuh? kenapa dua manajer investasi yang kelola, kemudian returnnya cuma 6%, padahal return pasar di atas itu waktu itu. Kenapa waktu itu? Nah, iya dia cuma patok 6%. Nah, saya Oh. bilang return pasar di atas 6%, gimana? Tapi ya sudah, itu sudah jadi undang-undang. Nah, maksud saya itu di tahun depan ini kan Tapera transformasi kayak jadi BPJS gitu. Jadi BPJS itu menerima semua gitu. Nah ini jadi gimana untuk boosternya, demand-nya ini supaya melemah ini jadi baik gitu. Wah, kalau itu pertanyaannya, kalau memang ini kan sebetulnya yang masuk ke Tapera pun masih ada pro kontra dengan pengusaha kan Bang ya. Jadi sebenarnya belum banyak pengusaha juga yang setuju mengenai ini. Kalau dananya terkumpulnya masih dikit, ini tidak akan bisa menggerakkan Tapera, Pak. Ya, Tapera pun itu harus, dana Tapera ini kan dulu gini, Tapera itu mestinya dia kerjasama sama, ada namanya kan BP3, Badan Otonomi malah dulu kan. Badan Otonomi itu harusnya kerjasama dengan Bank Tanah lagi. Ketika dananya ada, tapi kemudian rumahnya nggak ada, ini masalah juga gitu loh. Dananya Tapera sendiri kan belum terkumpul dengan banyak gitu kan, karena tadi masih banyak yang pro kontra dengan pengusaha. Ya bahkan Apindo kan agak menolak tuh sebetulnya. Nah kalau booster kita lihat nih, saya nggak tahu seperti apa nanti Tapera, tapi masih banyak hal-hal yang sebetulnya kan 2017 ya kalau nggak salah ya, 2017. 2027 ya Bang ya baru mulai kan ya, baru kita mulai berlaku gitu kan. Gimana Bang Yan? Belum di unmute? Halo. Saya malah yang saya Ya, unmute. ya gimana Pak? Monggo. Ya memang di tahun itu kan dia terima semua ya Bang Ali. Jadi swasta pun bisa masuk, cuma memang kemarin kontrak karena kurang sosialisasi dia. Masyarakat melihatnya kalau iuran sekian dapat rumahnya kapan, padahal itu cuma bantuan untuk supaya, kan kendala pembeli rumah kan dua ya, ada DP tapi nggak ada biaya KPR. Yang kedua paling parah nggak ada DP nggak ada biaya KPR, dua-duanya itu. Jadi itu yang paling parah. Nah itu coba dilimpahkan ke BP Tapera. Cuma sekarang perbankan juga lagi nggak dapat serapan yang bagus. Sekarang juga programnya DP 0, biaya KPR diserap juga gitu. Ya saya lihatnya sih harusnya BP Tapera jadi punya peran itu untuk Harusnya kalangan swasta. jadi ya apapun itu ya Tapera atau apapun itu tadi lembaga itu memang harus ada sih ya. Harus ada sih, Pak. Ya, thank you, Bang Yan. Oke, thank you Pak Bang Yan. Ini nggak kerasa udah mau jam 9 nih Pak. Tiba-tiba ngobrol-ngobrol udah mau jam 9 aja. Mungkin ini pertanyaan terakhir mungkin ya Pak ya. Mungkin ini Pak Mangput itu pengen dikasih tips lagi nih Pak. Kami developer dan pemilik lahan di Jaksel masih bingung apa yang harus kami lakukan untuk menahan proyek atau menjemur lahan kami. Kira-kira ide apa ya Pak Ali yang bisa sarankan untuk kami? Ini mungkin pertanyaan terakhir ya Pak ya. Ya, ini Pak Mangkut nih kenapa dijemur Pak lahannya? Kenapa nggak dikembangkan? Saya masih ini nih kan. Pak Mangkut itu masih kan pemilik ada lahan ini Jakarta Selatan, betul Jakarta Selatan, Pak ya? Pak monggo Pak boleh ini boleh ngobrol.
biar lebih enak diskusinya. Halo Pak. Oh, Mungkin kalau sebentar. dikembangkan nggak ada dananya, Pak, karena itu kan semua butuh modal. Jadi kayak kondisi orang-orang tertentu yang nggak punya duit tapi pengen ada income lah gitu. Mungkin seperti itu kali ya. Oh, tapi tanahnya ada. Sebetulnya tanahnya ada, tapi permodalan mungkin terbatas gitu ya. Ya begitu mungkin Oh, kondisinya. Karena wah memang ini banyak yang seperti itu. banyak nih teman-teman yang cari seperti ini nih Pak. Jadi saya itu saat ini ada beberapa, saya nggak di Jakarta Selatan, saya ini di Depok, di Beji, di Limo. Banyak yang tanah-tanah ini dijual tapi skalanya kecil Pak. Skala kecil. Ya 1.000, 2.000 gitu ya. Itu malah sebetulnya bisa jadi menghasilkan cash flow yang bagus. Karena ternyata kalau permintaan-permintaan di sana saya itu jual kan 1,7, 1,5, 1,7 itu laku Pak. Masih permintaannya masih tinggi sebenarnya di sana ya. Apalagi harganya segitu. Saya di Beji, di Limo, misalkan 1.300, saya nggak tahu nih skalanya besar nggak. Kalau misalnya kecil-kecil dibuat di caca-caca, kafling-kafling Pak. Uh, Ya, iya Pak, maksudnya ya. kita kan lahannya tuh nanggung sih Pak ya, antara 3.000 sampai 1,5 hektar. Hmm. Nah itu kalau kita pakai asumsi harga tanah sekarang, di mana kan harga tanah udah mahal. Kalau kita Hmm. jadiin produk, itu udah pasti jadinya mahal Pak. Hmm. Takutnya nggak keserap pasar. Tapi ya kalau dijemur ya kita juga lagi kuat-kuat nggak Oh, kuat nih buat nah, nahan-nahan iya kalau dijemur pajak. ketinggian juga nanti makin lama makin tinggi, susah Pak jualnya Pak. Kalau kan gini, ini kan nilai buku versus sama nilai perolehan kan gitu Pak. Iya. Ya kan? Misalkan Bapak udah lama beli nih, sebenarnya udah untung tapi ngelihat harga Bapak beli misalkan 500.000 misalkan nih ya, ini aja 500.000 tiba sekarang udah 3 juta gitu. 3 juta itu udah untung, tapi ternyata di pasar kan 5 juta Pak. Nah, ini biasanya antara investor sama yang developer mengembangkan ini nggak ketemu nih angkanya nih Pak. Mau pakai mana? Mau 3 atau mau 5? Di 3 aja sebenarnya udah untung. Nah, tapi sebetulnya kalau saya lihat saya itu tetap kita patokannya market price-nya berapa Pak? Market price-nya berapa? 5 juta misalkan ya. Kalau 5 juta misalkan 5 kali lipatnya jadi 4 kali lipat, misalkan 20 juta harga tanah kita jual di sana. Balik lagi Pak, dengan 5 juta modal HPP Bapak itu masih untung nggak di Bapak dengan harga perolehan gitu loh. Karena nanti kan dari pengembangan pun sebetulnya yang tadi dari 5 juta ke 20 juta itu bisa dapat untung lagi profitnya gitu loh Pak. Tapi jangan kita dibalik, jangan kita dari HPP kita 5 juta kemudian kita mau jual berapa, wah itu repot, pasti 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 nggak akan kejual terlalu tinggi gitu loh. Jadi dari atas pada harga pasarnya berapa, biasa kita survei dulu dengan harga segini, harga patokan tanah berapa? Masih menguntungkan nggak buat Bapak? Kalau enggak nanti, kalau Bapak bilang, oh saya mau lebih tinggi lagi, nanti Bapak betul ngejemur lahan, makin lama ketinggian, lama-lama nggak kejual Pak. Itu terjebak sendiri gitu kan. Iya, 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 iya. Tapi kalau yang saya 3.000 ya, mengakalinya misalkan 3.000, ada 1.300, malah di bawah itu. Kalau 3.000, saya malah kan gini, kalau besar itu kan kita kasih side plan itu biasa kan 60-40 gitu Pak ya. Tapi kalau skala-skala kecil Pak, apalagi di kafling caca-caca kecil, itu malah kita kan nggak perlu side plan. Nggak perlu izin side plan, kita caca kafling-kafling dan sellable-nya itu bisa di atas 70, bahkan 80%. Kita hanya buat jalan sedikit aja, nggak perlu fasum, kita jual. Itu pun buat ngakalin supaya untungnya bisa lebih tinggi Pak. Gitu. Boleh Pak, nanti kita Iya, kita iya. kita ketemu diskusi deh. Boleh, boleh Pak. Hmm. Siap, siap. Saya dari Greenwood sebenarnya Pak. Oh, nih, Pak ini, Pak Oki. Iya. Pak Oki ada di sana. Waduh. Iya, Pak iya, Oki lagi iya. ngembangin Oke. banyak tuh di Bali juga ya? Iya, udah stuck Pak. Di mana Bali? Masa Bali stuck sih? Ya, enggak, maksudnya lagi bukan stuck sih, tapi slowing down lah. Karena proyek kan Oh, juga banyak deliver ya. Bali malah saya lagi ngincer Bali, Pak. Waduh, Ini ada jangan Pak dulu Bambang, Pak. Pak Bambang jagoan Bali nih. Lagi hoki Pak waktu itu Pak, waktu COVID kita Pak. Iya, iya, iya.
Ini lagi ada Pak hoki. Bambang nih, Pak Bambang. Bambang ada Bambang ini nggak monitor nggak? Ini di Bali ada proyek juga tuh. Saya lagi cari-cari di Bali malah Pak. Ya, ya, nanti kita ngobrol lagi Ah, Pak Ali ya. boleh. Siap, siap. Ayo Pak Ali, Sukses, belum sukses ngobrol Pak di Ali. Bali Pak Ali. Ya. Kalau ke Bali kabarin ya. Nah itu saya tuh ada tiga tanah, tapi saya belum sempat ke Bali. Saya mau sekalian dari Jembaran satu Pak. Dari Gangga satu tuh ada tanah. Terus Jembaran. Terus ada yang Guagong. Apa? Yang belakang GWK Pak. Itu apa ya? Iya, itu gua gong. Nah, Guagong Pak. itu ada tanah juga, tapi itu, nah itu katanya bagus-bagus semua, harganya juga masih udah lagi bagus nih. Cuman belum sempat ke sana. Nanti Ya, nanti kabarin Pak. ya Siapa ya tahu. ya, Ya, kabarin ya Pak Ketut ya. oke. Ya. Oke, memang nanti bisa saling berkoneksi ya ke depannya gimana gitu ya Pak Ali ya. Iya dong. Oke, thank you, makasih banyak Pak Ali udah hadir di iCommunity, udah menyempatkan waktunya di iCommunity, seru banget ngobrolin tentang properti, nggak ada habis-habisnya ya Pak ya, Iya. nggak ada habis-habisnya. Ini Selama kalau manusia misalnya, hidup kita butuh properti ternyata. kayaknya kalau sambil ngopi ini bisa sampai subuh nih kalau kayak Iya gini ya iya. kayaknya. Iya. Oke, nah sebelum menutup seperti biasa Pak, saya nanti mau minta closing statement-nya dari Pak Ali ya, selagi saya mau memberikan info tentang ICOM. Boleh ya Pak ya, kayak gitu? Oke, sebentar saya share screen dulu. Oke. Oh, belum terlihat ya. Sudah. Oke. Sudah terlihat. Oke, Bapak Ibu. Nah, selamat datang Bapak Ibu di iCommunity, Share Network, Grow Network, berbagi relasi, perbesar rezeki bersama. Nah, jadi kalau tadi udah disapa-sapa oleh Pak Juanda, beliau adalah founder dari iCommunity ya. Selain itu, beliau juga founder dari Kafling Solusi Digital, SIM OPT Karya Anak Milenial Indonesia, punya banyak certified trainer khususnya di bidang digital marketing. Jadi beliau banyak mengisi terkait digital marketing. Nah, lebih dekat tentang iCommunity, jadi apa sih iCommunity itu? Jadi kita punya visi dan misi nih Bapak Ibu, sebagai platform komunitas pebisnis dan profesional terbesar di dunia, dengan misinya merangkul komunitas pebisnis dan profesional yang ada, menghubungkan sesama pebisnis dan profesional untuk mencapai tujuan bersama, kembangkan nilai-nilai positif yang dapat berkontribusi dalam pertumbuhan bisnis, pribadi, dan juga masyarakat. Nah, tujuan iCommunity itu ada apa sih? Ada 4, yaitu yang pertama mempersatukan anggota iCommunity dalam persahabatan, kerjasama, dan saling pengertian, mengembangkan semangat kolaborasi antar anggota, menanamkan nilai positif dalam dunia bisnis dan profesional, membangun platform bagi komunitas pebisnis dan profesional untuk belajar, bertumbuh, dan berkembang melalui learning resources, business matching, dan juga referral. Nah, kita punya kode etik nih Bapak Ibu yang harus dipatuhi oleh seluruh bagian dari iCommunity. Yang pertama, kami adalah para pebisnis dan profesional yang bekerja keras, bekerja pintar, dan bekerja sama. Kami mengedepankan nama baik dalam melakukan usaha dan mengutamakan kolaborasi antar sesama anggota tanpa menjadikan anggota lain sebagai target jualan. Kami sadar bahwa dengan berbagi relasi, maka akan memperbesar segi bersama. Karena itu, kami siap untuk berbagi relasi atas dasar saling mendukung. Yang keempat, kami berperilaku positif dalam berkomunitas, melakukan segala aktivitas dengan berlandaskan niat baik. Dan yang terakhir, apabila kami melanggar kode etik ini, kami bersedia untuk ditegur, diperingatkan, bahkan diberikan sanksi. Nah, jadi kalau tadi udah bahas tentang iCommunity-nya itu apa, nah ini kita akan menjelaskan lebih dalam tentang bagaimana iCommunity bisa membantu nih Bapak Ibu. Jadi gimana sih jika ada cara yang murah dan mudah untuk mengembangkan network dan omset bisnis Bapak Ibu? Misalnya nih Bapak Ibu lagi mengalami masalah berikut, kayak networknya udah itu aja, udah stuck nih, udah kehabisan daftar lama,
bingung cara mengembangkan bisnis ke seluruh Indonesia tuh gimana. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu mengalami masalah berikut, sebenarnya nggak perlu sedih sih, karena itu juga terjadi pada sebagian besar pebisnis. Meskipun Bapak Ibu merasa bahwa, wah udah ikut seminar, udah ikut workshop, tapi ya masih gini-gini aja. Nah, mungkin Bapak Ibu perlu coba coba cara yang satu ini, yaitu kami memperkenalkan iCommunity, yaitu komunitas dan platform digital tempat para pebisnis berinteraksi dan berkolaborasi bagi kemajuan bisnis bersama. Ada 3 alasan penting nih, kenapa Bapak Ibu perlu join. Yang pertama, ada valuable community, yaitu networking, contohnya tadi ya, udah bisa tukar-tukar nomor telepon, ntar bisa follow up lagi ke depannya gimana, terus ada access learning, yaitu belajar di setiap hari Kamis, setiap minggunya dengan selalu judul yang berbeda. Yang ketiga ada access contributing, terus ada benefit yang kedua yaitu quality leads, yaitu list to customer baru, reseller baru, dan juga customer retention. Dan benefit yang ketiga yang banyak disukai yaitu low cost, karena nggak perlu biaya iklan, word of mouth, dan banyak konten freemium untuk upgrade skill bersama. Nah, ini contoh program-programnya iCommunity. Jadi totalnya ada 7. Jadi programnya iCommunity ini ada banyak ya Bapak Ibu. Bisa kalau di ILC contohnya tiap hari Kamis, terus ada IBM yaitu kayak ngobrol dengan small group kayak gitu. Jadi nanti Bapak Ibu saling kenalan dengan sama pebisnis lainnya dalam lebih small group dan lebih intens kayak gitu, lebih private. Terus ada juga one-on-one meeting. Nah, ini skema bagaimana how to grow your business with iCommunity. Contohnya kalau tadi udah ketemu di ILC, kemudian di iCommunity Business Summit, nah nanti kalau pengen kenal lebih dekat bisa di iCommunity Business Matching. Yang kalau udah cocok nih sama salah satunya bisa di one-on-one meeting yang akhirnya refer business. Nah, ini contoh business matching-nya bisa dicek di www.icommunity.id. Jadi tadi bisa dilihat gimana daftarnya untuk jadi membernya iCommunity, juga ada dari yang gratis sampai dari yang bayar dengan benefit yang beda-beda kayak gitu. Bisa jadi host, bisa dapat daftar data nama dan lain sebagainya. Itu bisa di www.icommunity.id. Bapak Ibu bisa ke sana untuk cek gimana iCommunity bisa membantu Bapak Ibu lebih dekat. Nah, ini contohnya yang online, terus ini contohnya yang offline ya Bapak Ibu ya. Jadi ada yang online dan juga ada yang offline. Offline juga nggak hanya di Jakarta aja, bisa di Bali, bisa di Surabaya, bisa di Jogja dan lain sebagainya. Nah, semua infonya ada di mana nih? Di Instagramnya iCommunity, iCommunity Official. Jadi Bapak Ibu harus follow sekarang biar tahu jadwal-jadwalnya iCommunity itu ada apa aja. Terus tadi kalau ada yang tanya, ini materinya keren banget, bisa dilihat lagi nggak ya? Bisa di-record nggak ya? Bisa, besok bisa dicek di YouTube-nya iCommunity, semuanya tersave di sana. Jadi Bapak Ibu bisa ngulang lagi. Pak Ali tadi ngomong apa? Oke, itu tentang iCommunity. Kembali lagi ke Pak Ali. Gimana Pak Ali, udah dapat closing statement nih, udah mendapatkan hilalnya? Iya, ya ini makasih ya telah diundang di iCommunity tadi, ternyata luar biasa ya iCommunity ini berkembang. Kebetulan saya kenal juga Bro Juanda, ada Bro Pimpin juga di sini, dan teman-teman juga banyak. Jadi sebetulnya ini kan udah senior semua lah. Jadi saya ini sebetulnya untuk membagi apa yang saya tahu gitu ya, karena bidang saya di sini yang benar-benar ini masih bermanfaat lah ya. Jadi kalau tadi saya resume dikit, sebetulnya kembali ke judul waspada hoax itu tadi, bagaimana kita menyikapinya aja gitu kan. Sebetulnya apakah itu properti jatuh, koreksi, apakah ada yang betul-betul memang ternyata tidak jatuh gitu, itu tergantung dari momentum. Itu kan sebetulnya suatu keputusan investasi yang kita ambil gitu ya. Ada resikonya dan ada juga gain yang didapat dari sana. Mungkin itu aja. Silakan nanti kalau memang mau berdiskusi lagi, silakan juga bisa kontak saya, juga bisa langsung ya, kita bisa ngopi-ngopi lah ya. Thank you loh undangannya dari iCommunity. Keren. Thank you, terima kasih banyak Pak Ali. Nah, seperti biasa kita foto bersama ya. Bapak Ibu boleh menyalakan videonya untuk kita bisa foto bareng.
Oke, tadi Pak Mangput udah nyalain videonya terus tiba-tiba hilang nih. Pak Ketut, selamat malam. Pak Pinpin, terima kasih masih terus stay. Oke, kita foto bareng ya. 3, 2, 1. Oke, keren. Makasih banyak. Boleh bilang makasih juga ke Pak Ali atas materi kerennya malam hari ini ya. Saya yang makasih, Thank you, Bro semuanya. Ali. Bali. Bro Ali. Yuk, saya end all ya. 3, 2, 1, bye-bye.